Joni menabung di bank sentral yang menggunakan sistem bunga majemuk dengan saldo awal A. Dalam waktu 3 tahun, saldo Joni di tabungan menjadi B. Kemudian Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Jika dalam waktu 6 tahun, saldo Citra A lebih banyak daripada saldo Joni, maka X itu sama dengan berapa, gitu kan? Ingat, ini yang dipakai adalah bunga majemuk. Oke, jadi formula yang kita pakai ini atau rumus yang kita pakai MT itu jumlah total uang yang kita punya setelah sekian tahun gitu ya, itu MT totalnya. Berarti ya modal sudah ditambah dengan bunga yang diperoleh, itu sama dengan M0 dikali 1 plus I itu persentase bunga ya, dalam bentuk persen ini nanti dipangkatin N itu tahunnya. Ini total uang ya, total uang yang diperoleh. Ini modal awal. Kalau I ini bunganya, persentase bunga. Ini dalam bentuk persen biasanya atau pecahan ya, persen. N ya. N-nya ini biasanya simbolnya ada yang N, ada yang T gitu ya. Ikutin aja bukunya, kita pakai N. Intinya ini tahun, berapa tahun dia menabung gitu ya. Dengan catatan bunganya dihitung tiap tahun ya. Oke, kita kembali ke soal ngomongin tentang si Joni yang nabung uang di bank dengan modal awal atau saldo awal itu A, sehingga M0-nya ini A gini, dan si dia ini nabung selama 3 tahun, berarti ya 1 plus I pangkat 3, hasilnya itu B. Sudah, berhenti sampai di sini. Kita sekarang ngomongin Citra. Kemudian Citra nabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Karena nabung di bank yang sama berarti bunganya sama, cuma modal awalnya dia ini X gini, berarti ini bunganya sama ya, 1 ditambah I gini. Tapi masalahnya dia nabungnya berapa tahun, ini 6 tahun, berarti ini pangkat 6 gini. Jika dalam 6 tahun saldo Citra kan A lebih banyak daripada saldo Joni. Nah masalahnya 6 tahun itu saldonya Joni belum diketahui. Di sini adanya kan cuma 3 tahun. Ini saldo Joni setelah 3 tahun itu B. Nah, yang dipunyanya Citra itu A lebih banyak daripada saldo milik Joni setelah 6 tahun, ya kan? Nah, berarti ini belum diketahui. Ini kan harus ketemu saldo Joni selama 6 tahun ditambah A gini kan? Ngerti ya? Ini saldo Joni 6 tahun. Nah, kita harus nyari dulu saldo Joni 6 tahun itu berapa dalam bentuk A maupun B gitu kan. Nah, ini kan 3 tahun ini. Kalau saldo Joni selama 6 tahun berarti kan sebenarnya kan gini. Sekian, ini yang dicari sama dengan A kali ini ya saldo Joni. S Joni selama 6 tahun. Gitu ya. Atau ditulis gini aja. M total Joni, MTJ gitu ya. Ini selama 6 tahun, berarti kan saldo awalnya A, berarti dikali 1 plus I pangkat 6. Nah, 1 plus I pangkat 6 karena ini 6 tahun ya, itu dirubah dalam bentuk B maupun A. Nah, caranya gimana? Ini kan sudah ada pangkat 3. A-nya tak pindah ke kiri, dapatnya B per A gini ya. 1 plus I. Nah, ini supaya pangkatnya jadi 6, berarti kan harus dipangkatin dengan 2. Berarti ini pangkat 2 gini, sini juga pangkatin dengan 2. Sehingga kalau ini ada pangkat dipangkatin kan dikali, sehingga dapatnya 1 plus I pangkat 6 sama dengan ini B kuadrat per A kuadrat. Nah, sudah ketemu ini, tinggal disubstitusikan ke sini, sehingga akan diperoleh saldo Joni selama 6 tahun MTJ. Saldo total si Joni selama 6 tahun itu A dikali
ini diganti dengan yang sini ya. Ini B kuadrat per A kuadrat. Nah ini diganti. Karena udah sama dengan ini kan. Nah, berarti diganti dengan B kuadrat per A kuadrat. Oke, tinggal disederhanakan sehingga akan kita peroleh A-nya kecoret ini ya, kecoret 1 ya. Sini sama ini tinggal 1 gitu kan. Berarti tinggal B kuadrat per A. Ini saldo Joni MTC selama 6 tahun. Ini tinggal disubstitusikan ke sini, saldo Joni selama 6 tahun. Nah, yaitu B kuadrat per A. Nah, ini tinggal plus A gini sama dengan X. Nah, ini ketemu lagi bentuk ini. 1 ditambah I pangkat 6. Nah, ini dipakai lagi. Nah, ini substitusikan ke sini. Oke, sehingga akan kita peroleh, nggak usah dikurung ya, ngapain dikurung, langsung aja kita tulis B kuadrat per A kuadrat. Oke, kita sudah ketemu X nya ini, tinggal ngitung aja. X berarti sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Kita pindah ke sebelah kiri ya, berarti kan jadinya kan kita balik, dapatnya kan A kuadrat per B kuadrat dikali dengan B kuadrat per A ditambah A gini kan. Ini tinggal dikali-kaliin. Nah, berarti dapatnya A kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat per A ditambah ini dikali sini ya, ini tadi ya. Kemudian ini dikali sini. Nah, dapatnya kan A kuadrat per B kuadrat kali A. Itu sama dengan X. Ini tinggal dicoret-coret aja. Nah, kebetulan ini bisa dihilangkan. Berarti tinggal A kuadrat per A, tinggal A ya. Ini kan tinggal 1, ini habis. Ini tinggal A ditambah, nah ini nggak ada yang bisa dicoret, berarti dapatnya ya A pangkat 3 per B kuadrat. Ini X yang diperoleh, A pangkat 3 per B kuadrat plus A. Berarti jawabannya ini. Nah, kita tinggal nyari pilihan gandanya. Ternyata pilihan gandanya A kuadrat per B kuadrat plus A. Nah, A pangkat 3 ya. A pangkat 3 per B kuadrat plus A. Berarti jawabannya yang E ini ya.